Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Kuntilanak Karangsetra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Ini adalah pengalaman horor dari abang saya yang sebut saja namanya Mike atau Mike. Pada waktu dia ngejengukin saya di Bandung. Karena Mike sering banget bolak-balik Bandung Pangandaran Jakarta buat proyek bisnis kecil-kecilan sama temennya, dan sekaligus tadi saya bilang dia suka jengukin saya. Akhirnya si Mike ini sewa kos-kosan lah di daerah Karangsetra. Oh ya, sebenarnya saya kaget sih pas awal tahu abang saya ini udah sewa kos di daerah Karangsetra, yang mana tempatnya itu agak creepy sama pohon-pohon besar. Dia sama sekali nggak nanya ke saya di mana tempat kos yang bisa dibilang cukup strategis di Bandung, karena mungkin dia nggak mau ganggu waktu saya. Padahal kalau aja dia tanya atau diskusi sama saya dulu, mungkin saya akan menyarankan tempat kos di daerah Pasteur atau Dago Bandung. Sore itu, sewaktu saya lagi libur kuliah, abang saya ini ngechat BBM. "Lu mau pulang atau stay di Bandung?" tanyanya. "Gua stay di Bandung aja. Bella masih kejar kelas tambahan. Nanti gua pulang bareng Bella," jawabku melalui pesan singkat. "Oh, ya udah kalau gitu, temenin gua ya. Gua kebetulan sekarang lagi di Bandung nih sampai 2 minggu ke depan," pinta Mike. "Oh oke, gak masalah. Gue juga bete di asrama kalau lagi libur. Pasti sepi karena banyak yang pulang." Setelah chat singkat itu, abang saya langsung jemput saya di asrama dan minta supaya saya ikut nginep di kos barunya. Selama perjalanan dari Buah Batu sampai mau memasuki kawasan Karangsetra, saya sih masih biasa-biasa saja. Nah, pas motor abang saya ini ngelewatin jalan belakang Karangsetra, tiba-tiba bulu kuduk saya langsung berdiri. Waktu itu seingat saya, saat saya sama abang saya ini lewatin jalan belakang Karangsetra, masih sekitar jam 9 malam. Pandangan saya terus ngamatin jalan di sekitar yang memang udah sepi. Minim penerangan, sekaligus ya disambut sama bau-bau sampah. "Lu nggak salah ngekos sampai ke daerah yang kayak gini?" tanyaku heran. "Entar gue ceritain deh. Ini juga sebenarnya alasan saya buat minta temenin lu, Sel," jawab Mike pelan. Saat sampai di gerbang kos, kelakuan Mike ini saya bilang agak aneh. Dia nggak langsung masukin motornya, tapi malah menengok kanan kiri. "Woi, ngapain lu celingukan sih? Udah cepet masukin motornya," ucapku sambil nembok pundak abang saya dari belakang. "Ah, lu bikin gue kaget. Gue itu tadi mau ngecek apa ada perempuan yang ikutin kita, Sel," jawab Mike agak kesal karena barusan dikagetin. "Perempuan apa maksudnya? Lu ngomong dari tadi gak jelas banget sih," cecarku heran dengan sikap abang saya yang dari tadi di jalan itu banyak diem. "Hus, jangan berisik, ntar aja di kamar gue kasih tahu. Udah, lu cepetan masuk kamar gue dulu, di lantai 2 nomor 10, kedua dari pojok," ucap Mike. Saya yang udah ngerasa capek di jalan dan gerah langsung beranjak ke kamar kos Mike. Setelah sekitar 10 menit kemudian, si Mike abang saya ini kayak kesetanan masuk ke kamar. Muka dia beneran pucat dan muncul keringat dingin. Sel, gawat, gue diikutin lagi." "Diikutin apaan lu? Muka lu sampai pucat gitu?" tanyaku heran. "Gua diikutin kuntilanak," jawabnya terbata-bata. Baru saja mungkin mulut abang saya ini diam,
Kedengaran jelas banget di balik pintu kos suara cekikikan kuntilanak. Dan ada suara seperti lemparan batu kecil ke pintu sebanyak 3 kali. Anjir, itu apaan? Wah, gak beres nih, ucapku yang ikutan panik. Karena rasa penasaran saya dan abang saya yang tinggi, kita berdua mutusin buat buka pintu ngelihat keluar. Lu duluan di depan, gue di belakang aja, ucap Mike langsung berlindung di balik badan saya. Kamret, elu lah yang buka di depan duluan, kan elu koko gua. Lagian ini salah lu yang bisa-bisa ngekos di daerah sini. Cerocosku yang kesal karena tiba-tiba abang saya ini menjadi penakut. Ya udah, ayo barengan aja kita buka pintunya biar adil, jawabnya. Sebelum membuka pintu kamar kos, kita berdua melakukan aba-aba hitung mundur supaya mempunyai ancang-ancang jika ada sesuatu di balik pintu yang menyeramkan bisa langsung segera berbalik badan. 1, 2, 3. Pintu kos terbuka. Di sana tidak ada nampak apa-apa. Hanya saja ada 3 buah jambu yang terlihat ada bekas gigitan manusia. Kok bisa sih ada buah jambu? Kan di kos ini gak ada pohon jambu. Gue lihat pas tadi masuk, tanyaku heran. Jangan-jangan tadi buah ini sel yang dilemparin ke pintu kamar kos. Tapi siapa juga yang iseng malam-malam lempar buah jambu sih? Tanya Mike heran. Saat banyak pertanyaan muncul di benak kita berdua, di luar kamar muncul suara cicak yang jelas banget suaranya. Yuk buruan masuk lagi deh, ntar gue ceritain kenapa gue bisa separno ini. Lagian tadi lo denger kan ada suara cicak? Takut itu cicak masuk ke kamar, ucap Mike sambil berbalik badan dan kemudian mengunci pintu. Di dalam kamar, entah mengapa suara cicak itu seperti tidak berhenti dan terus-menerus berdecak. Awalnya kita berdua sih masih berpikir itu cicak karena memang suaranya yang mirip. Tapi karena lama-lama kita keganggu banget sama suaranya, kita mutusin buat sekali lagi buka pintu kamar kos dan usir cicaknya. Barangkali cicak itu ada di plafon luar kamar. Pas kita buka pintu dan langsung mengadah ke atas, ternyata sang bersuara bukannya cicak, tetapi sosok kepala buntung kuntilanak yang menempel di plafon dengan mulutnya yang berdecap serta rambut panjangnya terurai acak-acakan. Sontak saja saya dan abang saya, untuk sepersekian detik rasanya kedua lutut ini lemes dan mulut pun terkunci, gak bisa ngomong apa-apa. Saya yang merasa kehipnotis melihat pemandangan mengerikan itu, langsung ditarik tangannya sama Mike kembali masuk kamar kos. Sel, ayo masuk cepetan, jangan diliatin terus, itu kuntilanak. Saya yang baru tersadar segera beristighfar berkali-kali. Kayaknya gue bakalan telepon Hengki teman gue buat cek ada apa di sini. By the way, si Hengki anak indigo dia sel. Mudah-mudahan Hengki malam ini bisa dimintain tolong buat usir si kuntilanak, ucap Mike sembari menelpon temannya. Mike segera menelpon Hengki malam itu dan menceritakan semua yang sudah ia alami. Dengan cepat Hengki tiba di kosan Mike dan ia langsung melihat ke sekeliling kamar kos serta lorong di luar kamar. Mike, ada yang ngikutin lu nih, lu bisa nggak ceritain ke gua awal mula diteror kuntilanak itu? Tanya Hengki. Abang saya kemudian memulai ceritanya yang dari tadi belum sempat ia ceritakan karena tertunda oleh berbagai macam teror dari si kuntilanak. Jadi awal mula kejadiannya 4 hari lalu saat Mike cari kos-kosan murah tapi nyaman di Bandung. Robby kasih saran ke Mike buat ngekos di Karangsetra. Kos ini Robby rekomendasiin karena kondisi kos yang tidak bising dan fasilitas kosnya lengkap dengan harga murah yaitu 500.000. Saat survei kos-kosan, hari masih siang, jadi suasananya pun sama sekali tidak menunjukkan kesan mencekam. Tanpa pikir panjang, akhirnya Mike pun setuju untuk menyewa kos ini. Singkat cerita, tiba saat malam Mike yang lapar, ia memutuskan untuk mencari makan di seputaran kos. Karena kondisi jalanan di daerah Karangsetra itu redup, kurang pencahayaan dan juga Mike yang belum tahu jalan-jalan di Karangsetra, jadi dia milih untuk bawa motornya santai saja
sambil matanya tengok kanan kiri. Barangkali ada tukang nasi goreng yang kebetulan lagi mangkal. Setelah sekitar 10 menit Mike muter-muter, tapi masih juga belum menemuin tukang nasi goreng ataupun warung pecel lele di sepanjang jalan Karangsetra. Dia tiba-tiba melihat ada seorang cewek yang mungkin berusia sekitar 20 tahunan. Cewek itu melambai-lambaikan kedua tangannya ke atas sambil berteriak, "Aa, tolong!" Mike langsung mendekati cewek itu. Takutnya dia ini korban penjabretan. Dan lagi abang saya ngerasa kasihan lihat ada cewek malam-malam ada di jalan sepi pula. "Teh, mau kemana malam-malam gini?" tanya Mike. "Aa, cepet tolongin saya. Pokoknya tolongin," jawab si cewek itu langsung naik ke belakang motor. "Teteh mau kemana sih? Terus tadi teteh kenapa minta-minta tolong di jalan sepi?" tanya Mike di dalam perjalanan. Karena setelah dibonceng naik motor, si cewek ini sama sekali enggak bersuara. "Udah, jalanin aja motornya. Saya mau minta tolong," jawab si cewek misterius dengan nada yang datar dan dingin banget. "Iya, tapi kemana teh? Saya udah dari tadi muter-muter nih. Bingung mau kemana anterin tetehnya. Mana udah semakin malam lagi," jawab Mike setengah membentak. "Kesana aja deh, A," jawab si cewek itu sambil mengarahkan jari telunjuknya dengan nada yang dingin. Saat Mike mencoba mengikuti arah yang ditunjuk oleh si cewek misterius, tiba-tiba motornya terasa berat banget, bahkan sampai beberapa kali mati mesin. "Duh, ini kenapa motor jadi mokokan gini sih? Mana tiba-tiba bulu kuduk merinding semua," batin Mike yang sebenarnya sudah mulai curiga jika ia membonceng bukan manusia. Di tengah rasa was-was dan kepanikan Mike, ia sesekali menengok ke spion motor, memastikan jika cewek misterius itu memang manusia. Namun, ia merasakan jika wajah si cewek misterius yang ia bonceng itu pucat sekali, bahkan hampir seperti mayat. Saat Mike sadar, ia benar-benar sudah dikerjai oleh Memedi, penghuni kawasan Karangsetra. Ia sengaja menancapkan gas kencang-kencangnya dan mencari jalanan yang ramai. Usaha Mike tidak sia-sia. Benar saja, ketika Mike keluar dari kawasan Karangsetra Bandung, seketika cewek misterius yang diboncengnya itu ikut lenyap. "Aduh sialan, mau nyari makan malah dikerjain setan," umpat Mike kesal dan langsung memarkirkan motornya di tenda nasi goreng. "Pak, nasi goreng satu ya, pedes, makan di sini aja," pinta Mike ke penjual nasi goreng. Tak lama si tukang nasi goreng memberikan satu porsi nasi goreng pesanan Mike dan 2 gelas teh. "Loh, A, tadi teman perempuannya kemana?" Sontak saja pertanyaan dari tukang nasi goreng membuat Mike ketakutan. "Saya kesini sendiri, Pak. Bapak salah lihat mungkin." "Memang yang tadi Bapak lihat? Saya datang sama siapa, Pak? Dan ciri-ciri perempuannya kayak gimana?" tanya Mike memburu. "Ya punten, A. Mungkin tadi Bapak salah lihat. Tapi seingat Bapak sih, tadi A datang sama cewek rambut panjang, pakai baju merah lengan panjang," jawab si penjual nasi goreng. Rasanya tenggorokan Mike seperti tercekat. Ia masih mengingat wujud si cewek misterius yang meminta tolong barusan. Sehabis Mike menyantap makanan malamnya, ia mau tidak mau harus kembali melewati jalan di mana Mike bertemu si cewek misterius itu untuk pulang ke kos. Dalam perjalanan pulang, Mike menancap gas kencang-kencang lagi agar ia bisa cepat sampai. Namun apes, lampu motor Mike tiba-tiba mati. Laju motor Mike pun mulai terhambat, manakala ia melewati jalan dekat tempat pembuangan sampah. "Duh, ini motor mulai ngadat lagi sih, sialan banget," bentak Mike berkali-kali, mencoba menstarter motornya, tetapi tidak berhasil. Ketika ia mencoba menselahkan motornya, beruntung ternyata motor Mike berhasil hidup. "Bang, jangan marah-marah aja dong, kan aku jadi takut." Suara perempuan tepat berada di telinga kanan Mike, dan seketika sekujur tubuhnya lemas. Mike yang sudah kalang kabut sekaligus kaget, ia secara spontan langsung menarik gas motor sampai motor itu jumping. Sesampainya di depan pagar kos, Mike yang masih panik
Ia sampai harus dikusruk karena motornya menabrak pintu pagar kosan. Otomatis kejadian itu membuat beberapa warga kos yang masih belum tidur dan sedang nongkrong mendekati Mike karena mereka berpikir Mike ini dalam kondisi mabuk. "Bro, lagi mabuk ya? Itu pagar, jangan main tabrak aja dong," ucap Firman teman kosnya sambil tertawa melihat tingkah laku Mike. "Ah, saya itu bukan lagi mabuk, tapi dikejar kuntilanak," jawab Mike agak kesal. Tio dan Sandi yang kebetulan ada sedang berbincang-bincang dengan Firman, kemudian langsung menghampiri dan membantu Mike untuk membangunkan dan mengangkat motornya ke dalam garasi kos. "Tadi A bilang habis dikejar kuntilanak. Gimana kejadiannya kalau boleh tahu?" tanya Sandi. Mike dengan tergagap-gagap menceritakan ulang pengalaman horornya barusan. "Oh, itu sih udah biasa kalau diganggu kuntilanak di dekat pembuangan sampah, Mak. Apalagi kalau cowok, seneng kuntilanaknya. Saya juga pernah diganggu. Kejadiannya mirip sama situ. Cuma kalau saya pas pulang kerja menjelang maghrib, ada perempuan pakai baju merah yang minta ikut numpang sampai perempatan. Baru setengah jalan, wanita itu terbang terus ngikik," sahut Firman. "Kita berdua juga pernah digangguin. Tapi langsung ditampakin muka seremnya dia lagi di atas pohon sambil kedua kakinya berayun-ayun," timpal Sandi dan Tio ikut berkomentar. Tak lama Mike berpamitan kepada mereka untuk ke kamar kos karena merasa kepalanya sangat pusing. Rasa pusing di kepalanya Mike tidak kunjung mereda, sampai ia harus menenggak 2 butir paracetamol agar supaya Mike bisa tertidur. Tolongin saya, ucap seorang wanita yang sepertinya ia kenali suaranya. Mike perlahan mencoba membuka matanya, dan saat ia melihat ke langit-langit kamar, ada si cewek misterius itu sedang berdiri menggantung terbalik menghadap Mike yang berjarak hanya 1 jengkal tangan, dengan wajah pucatnya dan kelopak mata serta kantung matanya hitam legam. Mulut Mike tidak bisa berteriak, ia seolah terbungkam. Peluhnya mulai bercucuran melihat penampakan menyeramkan di dekat wajahnya. Suara kuntilanak itu menggema dan seketika membuat Mike tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar, Mike seperti dibawa flashback melihat kejadian masa lalu yang kelam. Di sana, Mike ditampilkan reka jejak peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 2 orang pria di sebuah rumah kosong. "Jang, ini mayatnya mau diapain?" tanya seorang lelaki yang sebut saja namanya Asep. "Udah, masukin karung, terus buang ke kali aja atuh Asep," sahut lelaki kedua yang sebut saja namanya Ujang. Dalam perdebatan Ujang dan Asep, Mike melihat si korban wanita yang sedang mengenakan kaos merah lengan panjang dengan bekas luka jeratan tali di lehernya, sudah terkapar tidak bernyawa. Mike teringat jika wanita itu adalah si cewek misterius yang meminta tolong, namun tidak jelas apa yang dimintai tolongnya. "Beleguk sih sama Ujang, kalau langsung dibuang ke kali, pasti nanti mayatnya ngambang dan cepet ketahuan," bentak Asep. "Ya terus mau gimana lagi? Lagian kan tadi saya bilang kalau Putri, bukan nama sebenarnya, jangan sampai dibunuh," sahut Ujang. "Kalau Putri nggak dibunuh, pasti nanti kita bakalan ditangkap polisi karena kasus pemerkosaan atau beleguk. Apalagi tadi saat Putri diculik, dia melihat siapa muka kita," timpal Asep yang tidak mau kalah. Perdebatan mereka terdengar jelas oleh Mike, namun Mike seperti tidak kelihatan oleh mereka berdua yang sedang bersih tegang. "Oh, saya punya ide, Sep. Gimana kalau kita mutilasi saja tubuh si Putri? Sebagian kita buang ke kali dan sebagian lagi kita pencar di tempat pembuangan sampah." Ide gila Ujang langsung disetujui oleh Asep. Dengan segera Asep menuju rumahnya untuk membawa golok dan kembali ke rumah kosong untuk langsung memutilasi korban menjadi 6 bagian. Mike secara langsung melihat kekejian 2 pria biadab itu. Tubuh wanita yang terkapar di hadapannya langsung dibacok berkali-kali membabi buta sampai kepala, kedua tangan, tubuh,
serta kedua kakinya terputus. Mike seketika amat mual, manakala ia mencium aroma amis darah yang menyengat di hidungnya. Belum lagi ia melihat ceceran tubuh Putri di lantai rumah kosong yang membuat kepalanya pusing. Lihat kan betapa kejamnya mereka. Tiba-tiba ada suara si cewek misterius yang muncul di balik punggung Mike. Beruntung kali ini si cewek misterius itu tidak menampakkan wajah menyeramkannya. Si cewek misterius yang sebut saja namanya Putri kemudian tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia berucap jika dirinya baru mengenal Asep secara tidak sengaja. Perkenalan singkat antara Asep dan Putri tidak membuat mereka ragu untuk melanjutkan ke tahap hubungan pacaran. Tetapi setelah beberapa hari menjalani hubungan pacaran itu, Asep secara terang-terangan meminta kehormatan Putri. Sontak saja Putri menolak keinginan dari Asep. Asep yang sudah tidak bisa menahan konaknya, ia lalu mendatangi Ujang untuk memerkosa Putri dengan cara menculik Putri dan dibawa ke rumah kosong. Sore hari, Asep membuat siasat dengan Ujang untuk menjebak Putri. Naas bagi Putri, ia bak tikus yang kemudian masuk ke dalam perangkap Asep dan Ujang. Mulut Putri langsung dibekap dan digagap paksa oleh mereka berdua. Setelah puas menikmati tubuh Putri, Asep yang sudah kalang kabut panik karena Putri terus meronta dan berteriak, langsung mengeluarkan seutas tali rafia di saku celananya yang sepertinya ia sudah persiapkan untuk membunuh Putri. Tali rafia itu langsung Asep kalungkan di leher Putri dan dicekiknya Putri sampai tewas. Ujang, kamu buang kepala dan tangan Putri ke kali. Saya buang potongan tubuh sisanya ke tempat sampah, pinta Asep setelah Asep telah mencacah tubuh Putri. Dengan komando dari Asep, Ujang kemudian langsung melemparkan kepala serta tangan Putri ke kali. Sedangkan Asep masih mencari-cari tempat sampah yang dirasa aman untuk membuang potongan tubuh Putri. Mike melihat jika Asep sempat berputar-putar mengamati jalan kosong daerah Karangsetra yang bersebelahan dengan tempat tumpukan sampah. Setelah mungkin dirasa aman, Asep segera melemparkan sisa potongan tubuh Putri yang sudah terbungkus oleh plastik dan kemudian berlalu pergi. Tolongin saya, kepala saya hilang, bagian-bagian tubuh saya yang lain pun belum ditemukan, ucap Putri lirih dengan sisa isak tangisnya. Asep sendiri diketahui telah ditangkap pihak kepolisian berdasarkan saksi mata yang melihat terakhir kali Putri janjian dengan Asep di warung, dan tidak lama Putri berboncengan motor dengan Asep. Itulah akhir kisah tragis Putri yang masih terus mencari potongan tubuhnya dan juga pelaku terakhir, yaitu Ujang yang berhasil buron. Setelah Mike mendengar cerita dari Putri, ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan keringat yang bercucuran. Mike mengingat kembali jika di hari kedua dan ketiga ia pun masih diganggu arwah penasaran Putri. Lemari kayu yang berada di kamar Mike tiba-tiba bergetar dan pintu lemarinya terbuka sendiri. Saat Mike sedang mandi, bahkan pernah ia melihat dari lubang bawah pembuangan air muncul rambut panjang yang membuat saluran tersebut mampet. Hal yang lebih epik ketika Mike sedang mengerjakan proyek bisnis di depan laptop. Tangan kanan Mike malah menggenggam sebuah tangan buntung. Padahal sebelumnya tangan buntung itu merupakan mouse yang tersambung ke laptop Mike. Mike sendiri sering mendengar suara tangisan perempuan di jam tertentu selama beberapa hari berturut-turut. Sampai pada akhirnya ia yang sudah merasa lelah karena kurang tidur akibat gangguan kuntilanak meminta saya adiknya untuk menginap di kos baru Mike. Oke, gua paham bro. Gua tadi pun habis dikasih visualisasi gambaran kematian si kuntilanak. Bro, sebelumnya gua di sini mau ngejelasin dulu jika gua hanya bisa memeditasi kuntilanak itu buat nggak gangguin lu. Kalau emang si kuntilanak ini nggak mau dikasih tahu baik-baik, terpaksa gua harus panggil bapak gua supaya bisa ngusir kuntilanak itu, tutur Hengki. Hengki kemudian agak sedikit berlari ke arah luar lorong dan ia terlihat mematung, seperti berkomunikasi dengan sesuatu. Dari gestur tubuh Hengki, ia hanya mengangguk dan matanya
fokus melihat ke arah tembok kosong. Mike, kuntilanak itu minta tolong diusut kembali kasus kematiannya. Dia akan masih terus menjadi arwah penasaran karena mati membawa dendam. Apalagi satu pelaku masih belum tertangkap. Tadi udah gue bilang buat berhenti untuk gangguin lu, karena lu gak ada sangkut pautnya sama kematian dia ataupun dengan si pelaku. Kuntilanak itu bersedia untuk berhenti gangguin lu, asal gua yang anak indigo ini mau ikut membantu membuka kasus selama mencari si pelaku yang udah bertahun-tahun buron. Setidaknya gua bisa selamatin lu dulu dari gangguan teror kuntilanak ini. Selanjutnya biar gua sama bapak yang urus, terang Hengki setelah memediasi. Keesokan harinya, semua teror demi teror kuntilanak sudah tidak ada lagi. Saya pun yang saat itu menginap di kos abang saya selama kurang lebih 1 minggu lebih sudah tidak merasa ada gangguan. Namun karena Mike yang sudah trauma dengan lingkungan Karangsetra, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa kosnya. Kebetulan Mike ini sewanya mingguan, bukan bulanan. Akhir cerita, menurut Hengki, si kuntilanak itu masih tetap berada di kawasan Karangsetra. Sulit rasanya mencari jarum di antara tumbukan jerami, yang mana peribahasa itu tepat untuk menggambarkan kasus yang menimpa Putri. Karena tidak kunjung mendapatkan potongan-potongan tubuh yang hilang serta pembunuhannya Ujang, Hengki pun berpesan agar pengendara motor ataupun mobil yang melewati daerah Karangsetra tidak banyak melamun. Dan sebelum berpergian, kita harus berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar terhindar dari gangguan yang tidak kasat mata. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Diguna-guna Dinikahkan dengan Pohon Tua. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini Mimin akan menceritakan lagi sebuah kisah dari Bistri setelah dia keluar dari pesantren. Nah, daripada penasaran, langsung simak ke ceritanya. Setelah aku keluar dari pondok pesantren, kemudian aku mengabdikan diriku sebagai guru mengaji di kampungku. Walaupun uang yang kudapat tidak seberapa, namun aku tetap mengabdikan diriku untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak sekolah dasar. Kegiatan itu aku lakukan selama hampir 8 tahun. Hingga pada suatu ketika, aku ditawari oleh salah seorang kerabat lamaku yang sudah sukses menjadi pengusaha di Tanah Minang. Sebut saja namanya Dewi. Dewi mengajakku untuk bekerja membantu usaha suaminya dalam menjalankan bisnis pakaian di pasar Pariaman. Aku sempat meminta waktu untuk berpikir, karena perjalanan yang akan aku tempuh akan memakan waktu yang panjang. Sekaligus aku harus sudah siap menghadapi rasa rindu kampung halaman di tanah perantauan. Singkat cerita, tepat di bulan Januari tanggal 7 tahun 1980, aku memantapkan hati untuk menyusul Dewi. Sebenarnya alasanku untuk merantau ke Tanah Minang sendiri, karena belum lama ibu dan bapakku telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aku sudah tidak lagi memiliki beban tanggung jawab untuk merawat beliau sebagai bentuk baktiku terhadap orang tua. Perjalanan darat dan kapal laut menuju Padang Pariaman aku tempuh kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam di kala itu. Maklum saja, moda transportasi pun belum semumpuni saat ini. Seringkali bis yang kutumpangi mogok saat melewati lintas jalur Sumatera. Dan juga ada banyak medan jalan yang curam, yang mengharuskan si pengemudi menjalankan mobilnya dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya dengan melewati perjalanan yang begitu melelahkan, aku tiba juga di kota Pariaman tepat pukul 7 pagi. Aku langsung mencari telepon umum untuk menelpon kerabatku Dewi agar segera menjemputku di terminal bis. Sialnya, ketika aku berkali-kali menghubunginya, nomor telepon rumahnya seperti tidak tersambung. Aku yang dilanda rasa lelah habis melewati perjalanan jauh dan ditambah lagi bingung karena nomor telepon rumah Dewi tidak bisa dihubungi. Sudah tidak kuasa menahan tangis. Di saat aku menangis terseduh di terminal Pariaman itu, aku tiba-tiba dihampiri salah satu pemuda
yang kutaksir mungkin usianya sebaya denganku. Ia menjulurkan tangannya sambil memperkenalkan dirinya. "Assalamualaikum, saya Yusman. Uni hendak pergi kemanakah?" Tanyanya dengan menggunakan bahasa asli Padang dengan cengkok Melayunya yang khas. Aku yang saat itu belum mengerti bahasa Minang tidak menjawab pertanyaan lelaki itu. Yusman kemudian berbicara denganku dengan bahasa Indonesia dan kembali menanyakan ingin kemana tujuanku. Aku langsung memberikan alamat yang Dewi berikan tanpa berkata-kata karena aku masih menahan isak tangis. "Oh, mau ke alamat ini ya? Baiklah, akan saya antar kamu ke sana. Tapi sekarang kamu jangan nangis lagi ya," ucap Yusman sambil bangkit berdiri. Yusman langsung mengambil motornya dan berhenti di hadapanku. "Ayo, lekas naiklah, jangan takut. Saya bukan orang jahat," ucapnya kemudian yang entah mengapa membuatku percaya akan perkataannya. Di perjalanan, Yusman banyak menanyaiku tentang asal-usulku dan tujuanku datang ke kota Pariaman. Dari cara bicara Yusman, aku paham ia adalah lelaki yang jenaka. Sesekali aku dibuat tertawa dengan celotehannya. Hingga akhirnya, sekitar 15 menit kemudian, motor Yusman berhenti pada salah satu rumah papan ala Minang. Kulihat sekitar, ternyata rumah di sana semuanya mempunyai bentuk khas daerah yang unik. Untuk sesaat aku dibuat terpukau dengan pemandangan itu. Yusman menepuk pundakku. Seketika lamunanku buyar. Saat aku menoleh, sudah ada Dewi di sana yang berdiri menatapku. Sontak saja aku langsung memeluk erat Dewi dan juga sebaliknya. Dewi sampai menitikkan air mata karena merasa bersalah. Sekitar 2 hari yang lalu, saluran telepon rumah Dewi terputus karena terkena kilatan petir. Dewi pun bercerita, ia selalu menungguku setiap pukul 6 pagi sampai 7 pagi di terminal itu untuk menjemputku. Namun tidak jua menemukan aku di sana. Beruntunglah aku bertemu dengan Yusman. Segera aku memperkenalkan Yusman kepada Dewi. Dewi yang sudah fasih berbahasa Minang, ia langsung akrab bercakap-cakap dengan Yusman dengan bahasa tersebut. Sesekali Yusman tersenyum dan menoleh ke arahku. Aku sedikit dibuat tersipu malu oleh Yusman. Setelah aku perhatikan, ternyata Yusman ini bisa dibilang lelaki yang tampan. Ia memiliki rambut ikal dan kumisnya yang tebal. Badannya tinggi, kuning langsat, agak sedikit berotot. Tak lama Yusman pamit undur diri. Ia berjanji akan segera menemuiku kembali 3 hari mendatang. Ada getar rasa cinta untuk Yusman dari saat pandangan pertama. "Sri, kamu ngelamun aja. Ayo, kamu suka ya sama Yusman?" ucap Dewi mengagetkanku. Dewi menceritakan jika tadi Yusman memperkenalkan dirinya dan juga memberitahukan jika ia bekerja sebagai supir bis lintas provinsi. Yusman pun berkata jika Yusman tertarik denganku. Sontak saja aku pun bahagia mendengar pengakuan Yusman, walaupun melalui sahabatku Dewi. Singkat cerita, hubunganku dengan Yusman berjalan dengan baik. Di sisi lain, aku pun merasa betah bekerja dengan sahabatku Dewi dan cocok dengan lingkungan sekitar. Hingga tidak terasa, udah 3 tahun aku berada di Tanah Minang. Yusman memberanikan diri untuk melamarku. Karena aku yang sudah kepincut dengan Yusman, aku langsung saja menerima tawaran itu. Jarak antara keluargaku di kampung dan keluarga Yusman di Pariaman tidak membuat kendala yang berarti untuk kami tetap melangsungkan pernikahan, walaupun tanpa ada wali dari pihakku. Di awal pernikahanku dengan Yusman, semua berjalan dengan baik. Aku pun menyayangi kedua orang tua Yusman seperti aku menyayangi kedua orang tuaku sendiri. Kebahagiaan kami ditambah saat aku mengandung anak pertamaku Windy. Saat kandunganku berumur 7 bulan, sifat Yusman menjadi berubah 180 derajat. Yusman jadi sering mabuk-mabukan dan sering tidak pulang. Ia selalu beralasan jika dirinya bekerja menyupiri bis sampai ke Pulau Jawa. Anehnya, ketika Yusman pulang, 1% pun ia tidak memberikanku uang. Yang ada uang dari hasil kerjaku harus diambil paksa oleh Yusman untuk mabuk-mabukan. Pernah suatu hari aku memergoki Yusman berada di terminal bis
sambil bermabuk-mabukan dan berjudi. Tidak hanya sampai di situ, Yusman pun tega bermain gila dengan perempuan muda berpakaian seksi. Aku benar-benar amat terpukul dengan apa yang baru aku lihat. Aku seolah tidak menyangka Yusman bisa dengan tega berbuat demikian. Saat Yusman melihatku berdiri mematung di terminal bis, Yusman malahan dengan beringas menjambak kerudungku dan membukanya. Entah apa maksud Yusman, namun perlakuan itu menurutku sudah sangat keterlaluan. Aku kembali ke rumah orang tua Yusman dengan tidak hentinya menitihkan air mata. Belum cukup Yusman mempermalukanku di depan orang banyak, kini Yusman dengan sengaja membawa perempuan itu kepada kedua orang tuanya untuk segera meminta untuk dinikahkan. Bak tersambar petir di siang bolong, aku bahkan sampai pingsan dibuatnya. Sesaat setelah aku tersadar, aku berharap semuanya hanyalah mimpi. Namun aku masih melihat Yusman yang duduk di samping wanita itu saling berpangku dan bermesraan. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku langsung membereskan pakaianku dan berniat untuk pulang. Sudah tidak kupikirkan lagi sahabatku Dewi, karena hatiku sudah benar-benar sakit jika tetap bertahan di kota Pariaman, mengingat akan perlakuan kejam Yusman. Saat aku membawa pakaianku untuk pergi dari rumah, Yusman tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau menahanku untuk jangan pergi. Malahan wanita sundal itu menghampiriku dan membisikkanku sesuatu. "Selamat menjadi janda ya Uni. Sekarang Yusman milikku dan tidak akan pernah kubiarkan Yusman kembali ke dalam pelukanmu. Oh ya, sebaiknya Uni kunikahkan saja dengan sebuah pohon tua untuk menemani masa tua Uni," ucapnya yang kemudian tertawa-tawa. Aku yang sudah sangat kesal ingin menamparnya, namun Yusman bangkit berdiri dan malah menamparku balik. Dari mulai saat itu, sudah tidak ada lagi mempunyai alasan untukku mempertahankan hubungan dengan Yusman. Ditambah kedua orang tuanya yang sangat aku sayangi, melihat aku ditampar oleh anaknya sendiri, hanya dia membisu. Aku nekat memaksakan diri. Sore itu, dengan kandunganku yang sudah besar, mantap melangkahkan kaki menuju terminal bis. Aku langsung menaiki bis jurusan Padang Pariaman, Jakarta. Sebenarnya aku sendiri buta akan wilayah Jakarta, hanya untuk transit dan melanjutkan perjalanan ke Pangandaran. Ya, namun mau bagaimana lagi? Tidak ada yang ingin benar-benar aku lakukan selain aku bisa segera pulang untuk menemui kakakku di kampung. Saat sesampainya di Jakarta, benar saja apa yang aku takutkan. Aku terlunta-lunta di terminal bus Kampung Rambutan selama hampir seharian. Untungnya, setelah aku menunggu berjam-jam, mobil bis itu pun tiba dan akhirnya aku bisa selamat pulang ke kampung halaman. Percobaanku belumlah selesai ternyata. Beberapa bulan aku kembali ke kampung, sudah banyak yang menggunjingku jika aku ini hamil di luar nikah dan anak yang dikandung ini adalah anak haram. Setelah anakku Windy lahir, beberapa pemuda dari luar desa berusaha untuk mendekatiku. Namun, kini keanehan mulai terjadi. Saat beberapa orang di antaranya yang serius membina hubungan denganku, tiba-tiba entah mengapa, satu persatu hilang tidak ada kabar. Pernah suatu kali, sebut saja namanya Rafli, pemuda kampung yang letak kampungnya tidak jauh dari tempatku. Bahkan sempat meminangku dan mempersiapkan pernikahan. Tetapi saat hari H pernikahan, Rafli secara sepihak membatalkan pernikahan itu sendiri. Ia tidak menyebutkan apa alasan pastinya berbuat demikian. Namun menurut salah seorang sahabatnya, 3 hari menjelang pernikahan, Rafli selalu diberi isyarat mimpi jika ia akan mati jika nekat menikahiku. Sungguh alasan yang diberikan Rafli itu menurutku di luar dari logika manusia. Saat Rafli membatalkan secara sepihak pernikahan itu tepat di hari H acara, entah bagaimana aku menutupi rasa malu. Aku selalu mencoba untuk tetap tegar bertahan. Namun bagaimanapun, aku adalah seorang wanita yang memiliki perasaan. Setelah kejadian itu, aku menjadi enggan keluar rumah hanya untuk sekedar pergi ke pasar. Hingga suatu hari, di saat aku sedang berada di rumah kakak perempuanku, teman suaminya tiba-tiba mengajakku berkenalan. Aku mencoba bersikap baik dengannya.
Sebut saja nama orang itu Herman. Semakin hari, Herman terlihat akan keseriusannya kepadaku. Herman pun menyayangi Windy seperti anaknya. Tetapi, bukannya luluh, aku menjadi benci sekali dengan Herman. Entah mengapa setiap ada Herman di sisiku, aku merasa sangat risih. Padahal ia adalah pria yang sangat baik. Herman adalah seorang duda yang belum mempunyai anak. Seharusnya, jika saja pikiranku sehat, aku akan memilih Herman sebagai pasanganku. Namun aku sendiri tidak mengerti rasa benci pada Herman yang tanpa sebab mengalahkan segalanya. Bisa ditebak dong, bagaimana akhirnya? Ya, aku pun memutuskan hubungan dengan Herman dengan dalih tidak ada kecocokan. Namun setelah Herman berpaling, perasaan benciku ini berbanding terbalik. Aku hampir frustasi dibuatnya. Tapi apalah daya, mungkin perlakuanku terhadap Herman saat itu sudah keterlaluan. Hingga Herman benar-benar sudah tidak mau sekedar menjadi sahabatku. Bangkit dari rasa keterpurukanku, aku kemudian memutuskan untuk menjadi TKW ke Arab Saudi dengan hanya bermodalkan kemampuan bahasa Arabku dulu selagi belajar di pondok pesantren. Aku sadar, aku harus bekerja keras mencari uang untuk anakku Windy yang aku titipkan sementara kepada kakak perempuanku Yati. Sejenak memang aku berhasil melupakan masalah percintaanku yang kandas di tanah air. Selama hampir 8 tahun aku bekerja di Arab Saudi. Tanpa sempat aku memikirkan percintaan. Walaupun tidak munafik, sebenarnya ada rasa rindu untukku membina keluarga. Hingga pada tahun 1997, aku kembali pulang ke Indonesia. Di tahun yang sama, Dewi sahabat lamaku kemudian menemuiku di kampung bersama dengan Yusman. Sungguh saat itu aku kaget melihat Yusman datang bersama dengan Dewi dan suaminya. Yusman memintaku untuk kembali ke Pariaman dan bersumpah akan berlaku baik. Aku memberikan kesempatan kepada Yusman untuk memperbaiki diri dan membawa serta anakku Windy. Kebetulan saat itu bertepatan dengan naik-naikan kelas Windy dari SD menuju SMP. Selama di perjalanan, Yusman berperilaku sangat baik dan terlihat sangat menyayangi Windy. Baru saja hatiku mulai sedikit merasa lega. Tepat seminggu aku berada di Pariaman, perlakuan Yusman kini berubah menjadi beringas kembali. Aku yang sudah kadung datang di kota Pariaman dan menyekolahkan Windy di sana, dengan terpaksa meminta bantuan Dewi dan suaminya untuk memberikanku pekerjaan sekaligus tempat tinggal. Akhirnya aku kembali bekerja dengan keluarga Dewi, namun sebagai ART di rumahnya. Karena posisi untuk menjaga toko di pasar sudah terisi oleh orang lain. Setelah Windy lulus SMP, aku memutuskan untuk membawa Windy pulang ke kampung halamanku sendiri. Alasannya saat itu, aku menerima perjodohan yang dilakukan oleh kakak laki-lakiku. Aku dan Rahmat melakukan perkenalan dengan cara ta'aruf. Semua berjalan dengan lancar, sampai keluargaku memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan di hari yang ditentukan. Namun lagi dan lagi, 2 hari sebelum acara pernikahan itu, Rahmat dan keluarganya tiba-tiba kembali membatalkan secara sepihak. Karena malu, aku hampir saja bunuh diri. Namun untung saja nyawaku masih bisa terselamatkan. Aku mengalami koma selama 2 hari karena terlalu banyak meminum cairan serangga. Kakak laki-lakiku, Aceng, sampai membawakan seorang ustazah yang ternyata pandai dengan ilmu kebatinan. Awalnya Kang Aceng meminta sang ustazah untuk mendoakanku dan memberikanku penghiburan. Namun dari beliaulah awal pertama aku menyadari ada hal yang tidak beres di tubuhku ini. Sang ustazah berkata untuk segera dilakukan ruqyah agar mengusir segala guna-guna jahat yang ada di tubuhku. Setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku dan Kang Aceng kakakku segera menemui Ustazah Aisyah di kediamannya. Tanpa basa-basi, Ustazah Aisyah kemudian melakukan ritual ruqyah kepadaku. Aku ingat saat beliau membaca surat Al-Baqarah dan kemudian surat Al-Jin, tubuhku tiba-tiba terasa bergetar hebat. Aku langsung tidak sadarkan diri dan aku merasa arwahku seperti keluar dari tubuhku sendiri yang sedang meronta-ronta. Jin kafir itu berbicara
jika aku adalah perebut kebahagiaan tuanya. Hingga akhirnya sang jin ditugaskan untuk mempersulit hidupku. Untungnya sang ustazah tidak begitu saja percaya akan perkataan si jin tersebut. Ketahuilah, jin dan sebangsanya, ucapan-ucapannya adalah sebuah kesesatan. Sang ustazah berkali-kali menanyakan si jin tersebut. Dan jika si jin menjawab dengan hal yang tidak masuk akal, maka ibu ustazah menempelkan jari telunjuknya ke bagian tulang belikatku. Dan seketika jin yang merasukiku meraung-raung kesakitan. Aku pun melihat ada sekitar 4 orang yang memegangi tubuhku karena aku terus-menerus meronta. Di dalam rasa kepanikanku, aku berdoa memohon pertolongan kepada Allah dan meminta petunjuknya. Siapa yang dengan tega melakukan ini kepadaku? Baru saja bibir ini mengucap doa, jin tersebut berbicara dengan suara yang berubah menjadi wanita yang tertawa-tawa. Jin wanita itu mengaku penunggu dari pohon tua yang berada di Tanah Minang. Ia mengetahui jika yang berbuat jahat kepadaku adalah seseorang wanita bertubuh sintal dengan rambutnya yang ikal panjang. Wanita itu datang ke salah satu hutan dan mencari pohon tua untuk menikahkan batinku dengan pohon tersebut, agar aku selamanya tidak akan mendapatkan jodoh. Setelah mendapatkan cukup informasi, Ibu Ustazah Aisyah kemudian mengusir dan menetralisir tubuhku. Aku kembali terbangun dan perlahan aku lihat sekeliling. Aku masih berada di rumah Ibu Ustazah Aisyah. Aku berkali-kali mengucap syukur karena arwahku bisa kembali menyatu dengan ragaku. Tak tahu mengapa, air mataku mulai menetes. Ada rasa sesak di dalam hati mengingat pengakuan si jin wanita tadi. Aku yakin ini adalah perbuatan si wanita sundal itu. Aku pun tak habis pikir, ia benar-benar mengirimkan guna-guna kepadaku. Padahal, ia sudah berhasil mendapatkan Yusman dariku. Tak hanya sampai di situ. Ibu Ustazah pun berkata, jika aku harus melakukan ritual puasa muti selama 40 hari 40 malam. Beserta niat untuk memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Aku pun langsung menyetujui persyaratan tersebut. Bagiku, puasa muti 40 hari 40 malam pernah aku lakukan saat aku berada di pondok pesantren. Keanehan lain mulai terjadi saat 3 hari aku puasa muti. Ada seseorang yang mengetuk-ngetuk kamarku, dan setelah aku buka pintu, ternyata di depan mataku telah berdiri sesosok genderuwo hitam yang mengaku suamiku dari bangsa jin. Sontak aku langsung menutup kembali pintu itu dan masuk ke dalam kamar. Kejadian itu terus berulang 3 kali, dan untuk yang terakhir, genderuwo itu datang ke dalam mimpiku dan menalakku bercerai karena aku sudah tidak bisa ia setubuhi lagi. Aku berpikir keras, jangan-jangan selama ini jika aku bermimpi sedang bercinta dengan mantan suamiku Yusman, ternyata aku sedang... Aku kemudian langsung mengucap istighfar berkali-kali. Aku tidak ingin mengingat kejadian hal-hal yang buruk lagi tentang pohon tua itu. Tepat setelah 40 harinya aku berpuasa, aku kembali ke rumah Ibu Ustazah Aisyah bersama Kang Aceh. Aku menceritakan semua kejadian menyeramkan selama aku berpuasa 40 hari. Sang ustazah itu tersenyum dan memberikan aku air yang telah didoakan. Ia kemudian berkata, "Sudah selesai pernikahan goib itu dengan pohon tua. Yang kemarin kamu lakukan adalah cara untuk bisa dicerai batin dari bangsa jin itu. Langkah terakhir untuk penetapannya, aku diminta untuk menalak cerai si pohon tua yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu bagaimana bentuknya." Aku dengan suara yang lantang mengucapkan talak yang disaksikan oleh Kang Aceng dan Ibu Ustazah. Singkat cerita, sehabis dari peristiwa mistis yang di luar nalar itu, aku kemudian merasa jika hidupku jauh lebih baik. Dan berselang 3 bulan kemudian, aku berhasil dipersunting oleh jejaka, walaupun umurku sudah tidak muda lagi. Dari pernikahanku yang kedua ini memang tidak berlangsung lama, kurang lebih 8 tahun, dan harus kembali kandas di tengah jalan. Namun aku tetap bersyukur kutukan guna-guna pada pohon tua itu sudah benar-benar lenyap. Kini di masa tuaku, aku tidak ingin untuk kembali merajut asmara lagi. Aku hanya berfokus ingin membahagiakan anak perempuanku sematawayang
Windy. Nah, mungkin inilah pengalamanku yang bisa aku bagikan untuk teman-teman semua. Pesan dariku adalah, tetaplah berikhtiar dan memohon kepada Allah. Percayalah, kekuatan Allah lagi maha dahsyat dari segala ilmu guna-guna sihir. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.